Maka pada kesempatan ini sebagai mukadimah sebelum kita memulai kajian, mari kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat-ingat segala nikmat yang telah Allah taala berikan, adapun segala ujian, cobaan, musibah yang Allah taala berikan tidak ada bandingannya jika dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah taala berikan kepada kita yang begitu besar. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lupa bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita lupa untuk bersifat qanaah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Dengan pula kita lupa untuk senantiasa tersenyum, karena senyum itu adalah sedekah. Jangan lupa kita untuk senantiasa berbuat baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah engkau meremehkan berbuat baik kecil apapun itu, dan jangan sampai kita lupa untuk berbitua dalam keadaan sehat walafiat. Allah Ta'ala berikan kita kesehatan, kesempatan untuk kembali mengaji Alkitab wa Sunnah, membahas tentang akam fiqhiyah dari kitab Fiqh Muyassar yang disusun oleh para profesor doktor di bidang ilmu fikih. Dan di pertemuan sebelumnya di pembahasan tentang hulu dan juga tolak perceraian beserta dengan ahkam-ahkamnya sebagaimana disebutkan tadi oleh admin ya. Malam hari ini kita membahas tentang ilah yang ada di bab kelima ini ya. Kemudian zihar, li'an, iddah dan ihdad. Insyaallah taala semoga Allah taala mudahkan kita dan menjadikan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat kemudian bisa kita amalkan. Bisa dilihat di layar ya, di bab yang kelima kita melanjutkan dari pembahasan yang telah selesai kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Alhamdulillah, dan juga tanya sesi tanya jawab yang banyak manfaat di situ kita dapatkan. Maka di bab kelima ini kita menyambung dari pembahasan tentang tolak ya. Pembahasan tolak panjang lebar telah kita jelaskan, macam-macam tolak diantaranya ya. Dan bedanya dengan hulu ya. Kemudian tentang talak raj'i, talak bain, bain sugro, bain kubro telah kita bahas seluruhnya. Alhamdulillah. Nah, masuk ke bab yang kelima, ini masih ada kaitannya dengan pembahasan tentang tolak ya. Juga ada kaitannya dengan pembahasan tentang hulu, yaitu bab yang kelima tentang ilah. Nah, tentang ilah. Di sini kita akan bahas dari definisi dan juga pendalilan. Ya, ada beberapa pembahasan. Ya. Dari definisi terlebih dahulu kita bahas ya bahwasanya al-ilah ini berasal dari bahasa Arab yang lafaznya adalah al-ilah ya. Al-ilah ya yang diambil dari kata al-aliyah. Al-aliyah yang berarti sumpah ya. Nah, yang berarti sumpah. Nah, secara syariat ya, ilah ini adalah sumpah yang diucapkan oleh sang suami ya dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau salah satu dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala ya dalam keadaan dia mampu untuk menggauli istrinya ya. Sekali lagi dalam keadaan dia mampu untuk menggauli istrinya untuk dia meninggalkan atau dia tidak akan menggauli istrinya ya, pada kemaluannya selamanya atau ya lebih dari 4 bulan lamanya ya, selamanya atau lebih dari 4 bulan ya. Jadi batas waktunya ya dalam sumpahnya ya dia tidak menggauli selamanya atau lebih dari 4 bulan. Jadi ada batasan 4 bulan ya. Akan kita bahas insya Allah. Nah, dari pendalilannya ya di sini disebutkan ya, dalil tentang ilah itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim lilladzina yu'luna min nisa'im tarabbusu arba'ati ashhur ya pada orang-orang yang mengilah ya di sini yu'lun ini adalah fiil mudhari dari kata ilah ya min nisaihim dari mengilah istrinya ya tarabusu arba'ati ashhur maka dia diberi tangguh selama 4 bulan lamanya
Nah, jadi arba'at asyhur dalam 4 bulan yang mana tadi disebutkan 4 bulan ya, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala yang menetapkan batas waktunya ya, diberi batasan tangguh itu 4 bulan namanya. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim ya. Kalau kemudian jika mereka kembali kepada istrinya ya, membatalkan sumpahnya tadi, ilah tadi, maka sungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dan disebutkan wa in azamu talaqa fa innallaha samiyun alim ya. Kalau dia tetap berazam ya, berketetapan hati untuk tetap mentalak ya, melanjutkan dari ilah itu ya, tetap mentalak istrinya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui ya. Nah, surah Al-Baqarah ayat 226 sampai 227. Nah, dari sini ya kemudian kita bisa tahu ya beberapa persyaratan ilah ya. Eh, Syarat sahnya ilah tersebut ya disebut ilah kalau memenuhi syarat-syarat berikut ya. Jadi yang pertama ya bahwasanya status ilahnya itu berasal dari suami yang bisa menggauli ya. Jadi suami yang sehat yang tidak impoten ya, yang dia bisa menggauli. Oleh karena itu yang nggak sah apabila ilah itu dari suami yang nggak mampu bersenggama ya karena dia mungkin sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya atau lumpuh atau yang dia dikebiri habis ya kemaluannya. Nah, itu nggak sah ilahnya. Kemudian yang kedua ya suami bersumpah dengan nama Allah atau sifatnya ya. Suami bersumpah dengan nama Allah atau sifatnya, bukan bersumpah talak atau memerdekakan ya, atau berupa sumpah nazar ya. Nah, jadi sumpahnya dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dan bukan bersumpah talak atau bernazar ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bahwasanya suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan namanya ya. 4 bulan. Kalau seandainya kurang dari 4 bulan maka itu dia tidak termasuk ilah ya. Kalau kurang dari 4 bulan maka dia tidak termasuk ilah. Nah, kalau sumpahnya disebutkan ya, lapasnya kurang dari 4 bulan, maka itu nggak terhitung, yang nggak sah, termasuk ke dalam persyaratan ilah, nggak jatuh hukumnya ke ilah ini. Dan yang keempat ya, bahwasanya suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya pada kemaluannya, ya. Nah, sehingga di sini disebutkan kalau dia bersumpahnya tidak menggauli istri pada duburnya, ya, maka suaminya tersebut bukanlah termasuk pelaku ilah ya, karena dia tidak meninggalkan persetubuhan yang wajib, karena yang wajibnya persetubuhan dengan istri itu adalah di kemaluannya. Nah, kemudian yang kelima ya bahwasanya status istri ya, status istrinya ini memang istri yang dapat digauli ya. Adapun kalau istrinya berupa istri yang tidak mungkin digauli ya, seperti yang mohon maaf wanita yang kemaluannya lengket ya, menyatu atau buntu nggak bisa penetrasi di situ ya, atau kemaluannya bertanduk ya berupa tulang atau kulit tebal dan sebagainya yang dapat menghalangi masuknya kemaluan laki-laki, maka ilahnya ini juga nggak sah hukumnya ya, nggak jatuh hukum ilah padanya ya. Jadi jelas ya secara laki-lakinya ataupun secara perempuannya memang normal. Kemudian yang selanjutnya ya pembahasan tentang hukum ilah ya. Hukum ilah tentunya ilah ini adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam ya. Bersumpah untuk tidak menggauli istri ya. Ini diharamkan dalam Islam ya, karena dia bersumpah untuk meninggalkan sesuatu yang sebenarnya wajib untuk dilakukan ya, karena wajiban suami adalah menafkahi sang istri, bukan cuma menafkahi dengan harta tapi juga menafkahi secara biologis ya. Maka dari itu, ya apabila seorang suami bersumpah dia untuk tidak menggauli istrinya selamanya atau 4 bulan lebih, maka dia termasuk ke dalam pelaku ilah. Ya. Nah, dan di sini disebutkan ya bahwasanya bila terjadi persenggamaan ya, hubungan dari suami kepada istrinya, ya, sementara dia telah membayar kafarat sumpahnya ya, sebelum habis masa 4 bulan, ya, maka sungguh dia sudah rujuk, dia telah kembali
ya. Jadi kembali melakukan apa yang ditinggalkannya, ya. Nah, dan sebutkan ya dari ayat juga tadi bahwasanya Allah Ta'ala mengampuni, ya. Jadi Allah Ta'ala mengampuni apa yang dilakukannya, ya. Kalau dia belum habis masa 4 bulan, ya dia sudah kembali menggauli sang istrinya. Nah, kemudian di sini disebutkan kalau seandainya sang suami ini menolak untuk menggauli istrinya, ya, setelah selesai 4 bulan berlalu, ya, sementara sang istri menuntut untuk melakukan hubungan suami istri, ya, maka di sini peran seorang hakim untuk memerintahkan sang suami memilih salah satu di antara dua hal. Ya, jadi yang pertama, sang suami meninggalkan sumpahnya, kemudian dia menyenggamai istrinya, ya, serta membayar denda sumpahnya, ya, membayar kafarat dari sumpah yang dia ucapkan, ya, kemudian dia berarti setelahnya melanggar sumpahnya, maka dia wajib membayar kafarat, ya, kafarat sumpah, ya. Atau dia mentalaknya, ya, atau pilihannya dia mentalaknya, ya, bila si suaminya ini tadi tetap bersikuku dengan sumpahnya tadi, ya. Jadi cuma dikasih dua pilihan ini, ya. Nah, dia tinggalkan sumpahnya, dia senggama istrinya, atau dia mentalaknya. Jadi tidak digantung sang istrinya dengan ilahnya tadi. Ya. Nah, bila suami menolak kedua-duanya, ya, dua ditolak dua pilihan tadi, maka sang hakim mentalak istrinya atas namanya, ya, atau membatalkan pernikahannya atau istilahnya pasah, ya. Nah, jadi hakim di sini yang mentalakkan istrinya atas nama sang suami tadi, ya, karena sang suami dia tidak mau mengambil keputusan, ya, padahal keputusan itu wajib untuk dia pilih, dia tentukan, ya, dia tinggalkan atau dia tinggalkan sumpahnya ataukah dia mentalaknya. Jadi hakim yang menentukan, ya. Nah, jadi jelas, ya. Eh, Dikasih pilihan. Kemudian yang berikutnya, bila masa ilahnya telah berlalu, ya, masa ilahnya telah berlalu, sementara pada diri salah satu dari suami istri, ya, terdapat uzur yang menghalangi hubungan persenggamaan, ya, maka suami diminta untuk kembali dengan mengucapkan, ya, bila memungkinkan aku akan menggaulimu, ya. Nah, kan tadi apa di digauli sang istri, ya, tapi kalau ada udur di situ, ya, misalnya ada suatu halangan yang menyebabkan tidak memungkinkan untuk melakukan persenggamaan, maka suaminya diminta untuk menarik ucapannya, ya. Nah, dengan ucapan bila memungkinkan maka aku akan menggaulimu, ya, karena dimaksud dengan kembali di sini adalah meninggalkan ilah, di mana tujuan suami adalah memudaratkan istrinya tadi dengan ilah tersebut, ya. Nah, dan di sini disebutkan para fuqaha menyamakan dengan pelaku ilah dalam hukum-hukum ini, ya, seseorang yang sengaja untuk tidak menggauli istrinya, ya, dalam rangka memudaratkannya, ya. Memudaratkan itu maksudnya dalam rangka menyusahkan sang istrinya, ya, sekalipun tanpa sumpah lebih dari 4 bulan, ya, sementara dia tidak memiliki udzur, ya. Nah, eh, jadi para ulama fuqaha menyamakan, ya, pelaku ilah ini dengan seorang yang secara sengaja tidak mau menggauli istrinya selama 4 bulan atau lebih, ya, tanpa adanya udzur. Kemudian di sini disebutkan, ya, di antara hukum ilah, ya, yang pertama bahwasanya ilah ini sah dilakukan oleh suami yang sah talaknya, ya. Jadi statusnya muslim atau kafir, merdeka atau budak, marah atau sakit, ya, dan terhadap istri yang belum digauli, ya, berdasarkan keumuman ayat tadi, ya. Jadi ilahnya sah dilakukan oleh suami yang sah talaknya, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, bahwasanya di dalam syariat yang bijak dari Allah Subhanahu Wa Taala ini, ya, di mana Allah Taala memerintahkan pelaku ilah ini agar eh, menggauli atau mentalak, ya. Di sini terkandung kebijakan untuk menghilangkan kezaliman dan bahaya dari sang istri,
berbahaya dari istri, ya. Sekaligus juga untuk membatalkan adat istiadat yang berlaku pada masa jahiliyah, ya, di mana berupa memanjangkan masa ila, ya, tidak ada batasan ila, ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan Islam ini, ya, membatasi ila yang dulunya memang sudah ada sebelum Islam, ya, di mana suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, itu dibatasi menjadi batasan waktunya 4 bulan. Lebih dari itu, maka suaminya mentalak istrinya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, bahwasanya ila ini nggak sah oleh orang yang gila dan orang yang tidak sadarkan diri, ya, karena keduanya tidak memahami apa yang mereka berdua ucapkan serta tidak ada kesengajaan dari keduanya, ya. Eh, jadi itu ketentuan ila. Nah, eh, kita simpulkan, ya, terkait dengan syarat dan ketentuan ila ini, ya. Jadi yang pertama ini memang ada sumpah dari suami, ya, suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, ya, selama periode tertentu atau lebih dari 4 bulan, ya, lebih dari 4 bulan. Dan yang kedua, bahwasanya di sana ada masa tenggang, ya, kalau di dalam Al-Quran istilahnya tarobus, tarobus arbati asyur, ya, tarobus, masa tenggang, ya, setelah sumpah ilah itu diucapkan. Ya, jadi sang suami diberi masa tenggang waktu untuk berpikir selama 4 bulan, ya. Jadi dalam masa 4 bulan ini sang suami bisa merenung, mempertimbangkan kembali keputusannya, ya. Kalau seandainya belum 4 bulan dia mau kembali, ya dia kembali, ya. Kemudian membayar kafarat sumpahnya karena dia telah bersumpah untuk tidak menggauli. Yang kalau dia dari 4 bulan, maka dia harus buat keputusan, ya, lebih dari 4 bulan. Jadi dia kembali ataukah dia menceraikannya, ya, kembali atau menceraikannya. Nah, kalau seandainya dia kembali, dia gauli istrinya, maka ilahnya tadi batal, pernikahannya tetap berlanjut, ya, dan suami bayar kafarat sumpah, ya. Nah, dan kalau lebih 4 bulan tadi dan dia tidak mau menggauli, tetap tidak mau menggauli, maka apa namanya, diberi pilihan untuk bercerai. Dan di sini pengadilan bisa mengambil perannya kalau sang suami tidak mau mengambil keputusan yang tegas. Nah, kemudian juga, ya, bahwasanya di dalam hal ilah ini, ya, tidak boleh menyakiti sang istri, ya. Jadi ilah ini sejatinya nggak boleh digunakan sebagai alat untuk menyakiti atau menelantarkan istri, ya. Karena sesungguhnya Islam melarang segala bentuk kezaliman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam hadits kursi, ya, diriwayatkan Tirmidzi, Majah dan selainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman berfirman yang sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, ya, hadis dari Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, yang di situ disebutkan Allah taala berfirman, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sungguhnya aku mengharamkan kezaliman itu untuk diriku sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan di antara kalian kezaliman itu sesuatu yang terlarang, yang diharamkan. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim, ya. Jadi tidak boleh, apalagi yang dizalimi ini adalah istri, ya, karena sebuah istri punya hak atas suami dan juga suami punya hak serta kewajiban kepada istri. Nah, kemudian, ya, di sini juga terkait ilah ini, ya, kita simpulkan alurnya, ya, bahwasanya ilah ini, ya, terjadi dimulai dari suami mengucapkan sumpah ilah untuk tidak menggauli istrinya selama 4 bulan atau lebih dari itu, ya. Kemudian yang kedua, ya, masa tenggang 4 bulan ini dimulai sejak
sumpah suami tersebut diucapkan, ya, 4 bulan lamanya, dan terhitung 4 bulan, ya, dan selama masa tenggang ini, ya, suami bisa merenung dan juga bisa menarik kembali keputusannya, ya. Jika setelah 4 bulan, ya, ilahnya bisa batal kalau dia apa namanya rujuk, dia kembali menggauli, ya, dia rujuk, ilahnya batal dan pernikahan tetap berlanjut. Kalau seandainya tidak kembali selama 4 bulan, ya nggak juga digauli, maka istri bisa mengajukan fasakh atau perceraian, ya, ke pengadilan, ya, bisa minta pengadilan untuk mengambil keputusan perceraian dengan suaminya. Nah, dan tentu eh, banyak hikmah dari adanya pensyariatan ilah ini. Ya. Alhamdulillah, Allah Ta'ala mengatur secara detail masalah hukum pernikahan hingga perceraian ini. Ya. Termasuk di mana hubungan rumah tangga suami istri, ya, tentu apa ada suka dukanya, kemudian ada tenang, kemudian ada ributnya, ya. Nah, dan adanya ilah ini, ya, mungkin sesuatu yang tidak bisa dihindari, ya, mungkin sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam berumah tangga, ya. Namanya hubungan suami istri, ya, tentu tidak bisa lurus saja, ya. Ketika ini terjadi, ya, suami benci, suami merasa tidak suka lagi, merasa tidak dihargai, akhirnya kemudian dia bersumpah dengan ilah ini untuk tidak menggaulinya, ya. Di sini Islam, ya, memberi waktu kepada sang suami untuk berpikir, mempertimbangkan, ya, sebelum benar-benar bercerai, ya, kasih waktu sampai selama 4 bulan. Dan di sini juga, ya, ilah melindungi atau menjaga hak sang istri, ya, dari ditelantarkan oleh suami atau disiksa psikologisnya oleh suami, ya. Jadi sudah ada batasan waktunya, beda sebelum Islam ada, ya, nggak ada batasan waktu, ilah bisa ditambah tambah terus sesuka suaminya. Nah, kalau di dalam Islam tidak, ya. Dan ilah ini juga mencegah terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga, ya. Eh, dengan adanya ilah, ya, maka ada konsekuensi dari hukum, ya, keputusan yang harus dibuat oleh sang suami, ya. Dan ilah ini juga di syariat ilah ini sebagaimana kita pelajari tadi, ya, ini dapat membawa kepada penyelesaian dari permasalahan secara adil, ya, dan sesuai dengan syariat Islam, ya. Nah, juga dari ilah ini, ya, ini dapat menghindari perceraian yang tidak perlu, ya, dapat menghindari perceraian yang tidak perlu, ya. Jadi seorang nggak harus mengucapkan talak, dia bisa mengucapkan ilah misalnya, dan di sini beda hukumnya antara talak juga dengan ilah, ya. Kalau ilah, ya, mungkin dia cukup dengan membayar kafarat sumpahnya. Nah, beda dengan talak tadi. Nah, dan dari adanya syariat ilah ini juga, ya, mengajarkan suami untuk bersabar, ya, berpikir secara matang, sebelum mengambil keputusan yang serius, ya, diantaranya keputusan permasalahan dengan sang istri yang dapat membawa kepada perceraian. Nah, jadi perbedaannya ilah dengan talak, biasa yang kita bisa simpulkan bahwasanya ilah ini pelakunya adalah suami, ya, begitu pula dengan talak, ya, beda dengan hulu, ya. Nah, jadi ilah dengan talak ini juga pelakunya adalah suami. Jadi talak, yang mengucapkan talak, ucapan cerai pada suami, begitu pula ilah, ya. Jadi yang bersumpah itu adalah suami, ya. Nah, kalau talak, ya kan, ya, suami mengucapkan talak kepada sang istri, pisah dengan sang istri.
kalau ila ya di sini suaminya bersumpah untuk tidak menggauli sang istri. Kemudian kalau talak biasa itu dia tidak ada masa tenggangnya. Ya. Kalau ila itu ada masa tenggangnya yaitu selama 4 bulan. Dan kemudian konsekuensinya kalau di ila suami tidak merujuk kembali, tidak menggauli sang istri, maka istri bisa minta untuk diceraikan ya atau bisa langsung terjadi perceraian di antara keduanya. Nah, dan bentuk kafarahnya ya kafarah sumpah suami yang mengilah istrinya bersumpah untuk tidak mengoleh istrinya di situ lebih dari 4 bulan, maka hukumannya ketika dia ingin balik ya, ketika dia kembali mengoleh istrinya sebelum 4 bulan maka dia wajib membayar kafarat sumpah ya. Dan kafarat sumpah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Maidah ya. Nah, di surah Al-Maidah ayat yang ke-89 ya. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin. Jadi kafaratnya adalah membeli makan 10 orang miskin ya min ausati ma tut'imun ahlikum ya, dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu atau au kiswatuhum nah, atau memberi pakaian kepada mereka au tahriru raqabah atau memerdekakan seorang budak. Nah, kemudian kalau nggak sanggup dengan itu ya memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian pada mereka atau memerdekakan seorang budak nggak bisa. Paman lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Nah, kalau nggak sanggup maka dia puasa selama 3 hari. Kafarnya adalah puasa selama 3 hari. Dzalika kafaratu aimanikum. Nah, itu adalah kafarat dari sumpahmu kita halaktum ya, yang kamu langgar ya. Nah, jadi seperti itu kafaratnya bagi orang yang menggila istrinya kemudian dia rujuk kembali. Allahu taala a'lam. Nah, kita selesai di bab yang kelima. Kita masuk di bab yang keenam yaitu tentang zihar. Ya, ini mirip seperti ila ya, semuanya mirip ya, bermiripan. Nah, eh, zihar ya secara bahasa ya, bahasa Arab al-zihar ya dari kata Allah ya diambil dari kata dari lafaz al-dhahru yang berarti punggung ya, al-dhahru yang berarti punggung. Nah, dan secara syariat ya zihar ini adalah tindakan suami ya menyamakan istri ya atau sebagian dari istri ya dalam pengharaman dengan salah satu mahramnya yang atas atau dengan dasar nasabnya ya atau susuan atau musaharah hubungan pernikahan ya. Nah, jadi zihar ini tindakan suami menyamakan sang istri dengan sesuatu yang mahramnya dia dengan ibunya atau dengan siapa ya. Nah, jadi manakala seorang laki-laki menolak untuk mengurus istrinya, kemudian dia berkata bahwasanya kamu bagiku itu seperti punggung ibuku, ya, atau seperti saudara perempuanku, ya, atau selain keduanya yang menjadi mahramnya dia. Nah, maka bila suami melakukan ini, maka sungguh dia telah menzihar istrinya, ya. Nah, menyamakan istri dengan ibunya atau dengan saudara perempuannya atau dengan mahram-mahram dia yang lainnya yang semisal dengannya. Nah, ini zihar namanya, ya. Dan zihar ini, ya, hukumnya secara hukumnya jelas haram, ya. Sebagaimana ila itu haram, bersumpah untuk tidak menggali istri itu haram, maka zihar ini menyamakan punggung istri dengan punggung ibu itu juga haram hukumnya. Ya, dan ini diatur ya sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Mujadilah, ayat yang kedua, alladzina yudhiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatum illallai. Nah, dan orang-orang di antara kalian yang menziar istrinya, ya, menganggap istrinya bagaikan ibu mereka, ya, padahal
istri mereka itu bukanlah ibu mereka. Nah, karena sungguhnya ibu-ibu mereka itu hanyalah perempuan-perempuan yang melahirkan mereka. Nah, illa la'il illa allai waladanahum. Nah, wa innahum la yaquluna munkara minal qawli wazura. Sungguhnya mereka, ya, yang melakukan zihar itu telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan juga dusta. Ya. Nah, jadi zihar itu diharamkan, ya, perkataan yang mungkar dan dusta, walaupun tetap jatuh hukumnya yang namanya zihar ini, ya, ketika telah diucapkan. Dan di sini disebutkan, ya, bahwasanya zihar ini berlaku dari atau terjadi sejak zaman jahiliyah, ya, di mana zihar zaman jahiliyah ini adalah talak, ya. Lalu ketika Islam datang, maka Islam pun mengingkarinya, ya. Jadi bukan termasuk ke dalam talak, ya, dan menganggapnya sebagai sumpah yang bisa ditebus dengan kafarat, ya, sebagai kemudahan dan rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, ya. Jadi itu bedanya. Sebelum Islam itu dianggap sebagai talak, setelah Islam zihar ini tidak langsung masuk ke dalam talak, tapi masuk ke hukum hukum zihar namanya. Dan di sini disebutkan suami yang melakukan zihar, ya, dan istri yang dizihar itu haram melakukan hubungan suami istri, ya. Haram melakukan hubungan suami istri berupa persenggamaan dan juga faktor-faktor pemicunya seperti bercumbu, ciuman, bermesraan, ya, sebelum sang suami membayar kafarat dari sumpahnya tadi. Nah, dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yuthiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah. Orang-orang yang menziar istri mereka, ya, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, ya, maka wajib baginya untuk memerdekakan seorang budak, ya, sebelum keduanya kembali berhubungan, min qabli ayya tamassa. Kemudian di sini juga dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para suami yang melakukan zihar, uh, la taqrab la taqrab la taqrabha hatta taf'ala ma amarakallahu bihi. Jangan sekali-kali engkau mendekati istrimu, ya, sehingga kamu melakukan apa yang Allah Taala perintahkan, ya, yaitu membayar kafaratnya, ya. Nah, dan di sini disebutkan, ya, kafarat untuk zihar, ya, kafarat untuk zihar ada ketentuannya. Yang pertama yaitu pelaku zihar ini memerdekakan hamba sahaya yang beriman, ya, dan hamba sahaya ini bebas dari aib atau nggak ada cacatnya. Kemudian yang kedua, ya, bila dia nggak mendapatkan hamba sahaya atau dia nggak mampu membayarkan harganya, harga sejumlah harga memerdekakan hamba sahaya tersebut, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut dengan hitungan bulan hijriah, ya, bukan bulan syamsiah. Di mana puasa 2 bulan ini, ya, nggak boleh dipisah kecuali dengan puasa yang wajib, ya, seperti puasa Ramadan atau berbuka yang wajib, ya, seperti berbuka pada hari raya, hari tasyrik, ya, atau karena sakit ataupun safar itu nggak mengapa terputus dengan itu, ya. Tapi kalau bukan karena itu maka harus berturut-turut 2 bulannya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, bila dia nggak mampu berpuasa maka dia harus memberi makan 60 orang fakir miskin, ya, di mana setiap orang miskin itu sejumlah 1 mud gandum atau setengah sok, ya, gandum ataupun dari makanan pokok di daerahnya. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Mujadilah ayat lanjutan dari ayat yang kedua, ya, walladzina yudahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah. Nah, dan seterusnya ila akhir ayat. Ya, jadi apa wajib baginya memerdekakan budak sebelum menyempur, kemudian apa namanya, barang siapa yang tidak bisa dapatkan budak maka wajib baginya berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya, sebelum mereka kembali bercampur. Maka kemudian kalau nggak mampu juga maka dia memberi makan 60 orang miskin, ya. Memberi makan 60 orang orang miskin. Nah, jadi berat hukumnya zihar ini, ya. Jadi jangan main-main, jangan menyamakan istri dengan ibu kandung ataupun yang menjadi mahramnya. Ya, kafaratnya
lumayan berat ya. Nah, dan berbeda antara kafaratnya ila itu cuma hanya kafarat sumpah dengan kafarat zihar ya. Kalau kafarat zihar ini dia lebih lebih berat ya, misalkan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut atau membeli makan 60 orang miskin ya. Nah, eh, ya jadi seperti itu. Dan kafarat zihar ini ya, disebutkan dalam eh, hadis juga ya. Kafarat zihar disebutkan dalam hadis juga, hadis yang panjang yang menceritakan tentang kisah antara suami istri ya. Nah, yang mana apa namanya seorang sahabat ya, yang bernama Salman bin Sokher al Ansori ya, dari kalangan Ansor eh, ini menzihar istrinya di bulan Ramadan, menzihar istrinya di bulan Ramadan. Eh, kemudian eh, ia menggauli istrinya di malam hari, ya. Kemudian menemui Rasulullah SAW menyebutkan hal tersebut kepada Nabi SAW, ya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan kepadanya kafaratnya, yaitu dia harus memerdekakan seorang budak. Ya. Kalau dia nggak bisa, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Kalau dia nggak mampu, dia beri makan 60 orang miskin. Kemudian di hadis tersebut ya disebutkan juga bahwasanya Salman bin Sakhar al Ansori ini dia nggak mampu, ketiganya nggak mampu ya, memberi makan 60 orang miskin juga nggak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut itu juga nggak mampu ya. Nah, eh, oleh karenanya kemudian ya eh, dia meminta uzur kepada Rasulullah SAW ya, kemudian minta bantuan kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada sahabat yang lainnya, ya Farwah bin Amr, ya untuk memberikan kepada Salman bin Sakhr ini satu arak, ya eh, kurma, yang mana satu arak itu adalah satu wadah yang berisi muat 5 hingga 16 sok ya. Nah, dan dari situ diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Salman untuk memberi makan 60 orang miskin dari sedekah yang dimintakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Farwah bin Amr untuk diserahkan kepada Salman bin Sakhan. Ya. Nah, dari situ ya kemudian menjadi pedoman landasan dari para ulama ya, dari Al-Quran tadi dan juga dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah kafarat zihar ini ya. Nah, dari masalah kafarat zihar. Nah, dan di sini disebutkan ya bahwa bila suami pelaku zihar ini menggauli istri sebelum menunaikan kafaratnya, maka dia seorang yang durhaka, seorang yang berdosa, dan dia wajib membayar kafaratnya ya. Nah, dan kafarat ini terus tetap menjadi tanggungannya sampai dia membayarnya ya, dan zina pun tetap haram baginya sehingga dia membayar kafaratnya ya. Nah, jadi zihar ini perkara yang diharamkan dan sanksinya berat ya. Dan di antara hikmah dari syariat zihar ini juga ya sebagaimana tadi perceraian ya. Nah, kalau dalam masa jahiliyah ini termasuk talak ya, langsung bercerai, tapi kalau dalam Islam ini belum ya. Alhamdulillah. Jadi ada hukumnya sendiri yaitu hukum zihar tadi. Nah, dan ada kafaratnya. Berbeda kafaratnya dengan kafarat gila. Kemudian kita masuk ke bab yang ketujuh ya, bab yang ketujuh tentang li'an. Nah, tentang li'an. Apalagi itu li'an ya, ada ila tadi, ada zihar dan sekarang li'an.
Nah, kita bahas dari definisi ya. Nah, secara bahasa li'an ini li'an ini masdar dari la'ana atau al-la'nah yang berarti laknat, mengusir ataupun menjauhkan secara bahasa. Ya, secara syariat li'an ini adalah kesaksian kesaksian yang ditegaskan dengan sumpah ya, diikuti dengan laknat dari pihak suami dan murka dan juga dari pihak istri untuk menepis had qadab ya, hukum atas tuduhan zina dari suami ya, untuk menepis hukuman had zina dari istri. Nah, jadi lian ini apa namanya eh, terjadi dari tuduhan suami kepada istrinya yang dianggap berzina dengan laki-laki lain ya, yang kemudian mereka saling bersumpah, yang kemudian di sumpah yang terakhirnya itu mereka saling melaknat apabila salah satunya berdusta ya. Dan di sini disebutkan dia dinamakan demikian ya karena suami berkata pada kali yang kelima kalinya, karena sumpahnya itu 4 kali diucapkan, yang diucapkan yang kelimanya ini bahasanya laknat, dia mengucapkan laknat Allah menimpaku bila aku termasuk orang-orang yang berdusta ya. Nah, jadi laknat Allah li'an laknah itu dari lapas tersebut ya. Nah, dan karena salah satu dari keduanya itu adalah pendusta dan pasti ya, nggak bisa tidak, karena salah satu pasti ada yang berusaha ya. Sang suami menuduh, kemudian sang istri dia menepis ya, menepis tuduhan dari suaminya, maka mereka saling bersumpah. Nah, maka yang berdusta di antara keduanya ini, maka ini adalah mal'un atau yang terlaknat, yang jatuh kepada laknat yang diucapkan dalam sumpahnya. Dan sumpahnya ini atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di sini disebutkan ya dalil pensyariatan li'an. Li'an ini disyariatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Nah, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina ya, padahal mereka dia nggak punya saksi selain diri mereka sendiri ya, maka persaksian orang itu supaya jatuh persaksiannya, supaya jatuh hukumnya padahal dia nggak punya saksi, karena syaratnya kan harus ada saksi ya. Nah, maka dia bersumpah 4 kali sumpah dengan nama Allah ya, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Nah, sumpah dengan Allah bahwasanya apa namanya kesaksian itu kesaksian yang sungguh-sungguh, kesaksian yang benar gitu. Nah, dan di sini juga apa namanya firman Allah Subhanahu wa taala ini ya, surah An-Nur ini di ayat yang ke-6 ya. Dan di ayat berikutnya di ayat ke-6 sampai ayat yang ke-10 ya. Ini terkait dengan uh, apa namanya li'an yang diucapkan oleh suami dan juga tepisan tuduhan yang diucapkan oleh sang istri untuk menepis hukuman had qadab ya, karena apa namanya dianggap berzina. Ini disebutkan di surah An-Nur ayat ke-6 sampai ayat yang ke-10 ya. Nah, jadi dia bersumpah kemudian uh, sumpah 4 kali ya. Dan sumpah yang kelimanya ya annala anatallahi alaihi in kana minal kadibin, maksudnya laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Nah, uh, dan kemudian juga istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya ini dengan dia bersumpah 4 kali juga atas nama Allah, bahwasannya suaminya itu benar-benar termasuk orang yang berdusta. Nah, orang yang berdusta, jadi dia menepis tuduhannya. Ya. Nah, dan di sumpah yang kelimanya dia mengucapkan bahwasanya laknatullah, bahwasanya laknat Allah Subhanahu wa taala, anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Nah, laknat Allah Subhanahu wa taala atas
sang istri tersebut jika suaminya ini termasuk orang-orang yang benar. Ya. Nah, itu disebutkan di surah An-Nur ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Nah, kemudian ya di sini disebutkan berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad ya bahwasanya rajulan minal ansar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya datang seorang laki-laki Ansor datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya dia berkata wahai Rasulullah araita rajulan wajada ma'amratihi rajulan wahai Rasulullah bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang dia menemukan istrinya ya, bersama dengan seorang laki-laki lain ya ayaqtuluhu am kaifa yaf'al apakah sang suami ini boleh untuk membunuhnya atau bagaimana apa yang harus dia lakukan. Nah, fa'anzalallahu ta'ala fi sya'nihi ma dzakara fil Qur'an min amri al-mutala'iyyaini al-mutala'inaini. Nah, ya, kemudian akhirnya turun ya keputusan dari Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan tentang permasalahan ya yang kemudian disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Nah, berupa perkara antara suami dan istri yang saling melaknat ya. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda qad Allah taala fika wa fi imratika. Allah taala telah memutuskan perkara antara dirimu dengan istrimu. Nah, qal fatala'ana. Nah, nah, maka keduanya saling melaknat di masjid ya di masjid. Nah, wa ana syahidun dan periwayat hadis ini ya Sahal ini dia menyaksikannya wa fi riwayatin fatala ana dalam riwayat yang lainnya keduanya saling melaknat wa ana ma'an nas inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara aku bersama dengan orang-orang ya menyaksikan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi li'an ini benar-benar terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana para sahabat yang meriwayatkan hadis ya, melihat sendiri bagaimana Rasulullah SAW memutuskan. Ya. Nah, dan peringatan juga ya buat sang istri ya karena kan wajib hukumnya sang istri untuk menjaga kesucian dirinya kecuali kepada suaminya wajib baginya untuk menjaga rumahnya ketika ditinggal suaminya. Nah, jangan sampai kemudian apa ya menimbulkan kecemburuan sang suami apalagi ketika suaminya kerja ya atau suaminya merantau mungkin ya dengan batasan waktu yang tidak melanggar syariat ya kemudian dia memasukkan laki-laki lain atau chattingan dengan laki-laki lain, naudzubillah hati-hati ya. Nah, jadi harus dijaga apa namanya hak suami harus dijaga baik-baik kesuciannya, amanatnya dari suaminya ini benar-benar harus dijaga ya. Ada kasus uh, seorang suami ya membunuh selingkuhan dari istrinya ya karena dia melihat istrinya apa dia tahu istrinya selingkuh ya kemudian dia bunuh itu selingkuhannya ada juga yang kemudian dia bunuh istri dan juga selingkuhannya ya, karena dia lihat selingkuh dan ini diatur dalam Islam ya nggak bisa main apa namanya hakim sendiri ya sebagaimana sahabat tadi juga bertanya apakah dia bunuh itu orang ataukah bagaimana akhirnya Rasulullah SAW memutuskan untuk diadili ya dipastikan dulu ya saling bersumpah istrinya pastinya kan mengelak ya nggak nggak apa namanya eh, eh, nggak mau dituduh ya mengelak ya. Kalau seandainya seperti itu ya maka eh, penyelesaian dari permasalahannya ya diminta bersumpah suami bersumpah bahwasanya dia benar-benar meyakini bahwasanya sang istri selingkuh
4 kali, ya. Kemudian 5 kalinya ucapan laknat. Kalau laknat kalau dia termasuk orang yang berdusta. Begitu pula istri, ya, dapat menepisnya dengan bersumpah juga bahwasanya dia tidak seperti yang disebutkan, tidak seperti yang dituduh. Kemudian di sumpah yang kelima, dia melaknat suaminya kalau suaminya itu termasuk orang-orang yang berdusta, ya, sebagaimana disebutkan di dalam surah An-Nur ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10 tadi. Nah, ya. Jadi suami yang menuduh istrinya berselingkuh, ya, atau berzina, sejatinya harus punya saksi. Ya, sejatinya harus punya saksi. Harus ada 4 orang saksi yang uh, turut bersaksi bersamanya. Kalau seandainya nggak ada, maka ini tadi sebagaimana disebutkan, ya, apa namanya, tentang lian ini, ya, mereka bersumpah saling melaknat. Ya. Nah, kalau seandainya istrinya terbukti, ya, maka dia bisa masuk ke dalam had zina, yang mana hukuman zina itu diterapkan padanya, ya, bisa dirajam sampai mati apabila dia jelas-jelas, ya, berarti yang semacam musonat, orang yang telah bersuami, ya, itu bisa dicambuk sampai mati, ya. Ya. Nah, kalaupun bukan suami istri, ya, seorang wanita dituduh eh, apa namanya, atau dia belum berhubungan intim dengan suaminya, ya, jadi belum pernah digauli, kemudian dia dituduh berzina, kemudian kalau terbukti, maka hukumannya ini dianggap sebagai seorang wanita yang belum son, ya, belum apa namanya, belum terjaga, belum pernah digauli, belum bersuami. Nah, maka dia dicambuk sebanyak 100 kali cambukan, ya. Nah, tapi kalau dia membalas bersumpah, maka lepas darinya laknat tersebut. Maksudnya lepas darinya hukuman kodab, ya, hukuman dicambuk, ya, lepas darinya hukuman hukuman zina tadi. Nah, ya. Nah, jadi seperti itu, eh, eh, seorang laki-laki nggak boleh sembarangan menuduh perempuan berzina, ya. Kalau seandainya dia menuduh dan tidak terbukti, maka dia bisa terkena hukuman cambuk juga, ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Nur. Nah, eh, dan kalau terbukti maka wanitanya dikenai hukuman juga, tergantung apakah dia termasuk yang muson ataukah yang tidak. Nah, seperti itu, ya. Kemudian kita kembali di sini hikmah disyariatkannya li'an, ya, ada hikmahnya tentunya, agar suami, ya, ini nggak ikut menanggung aib karena perbuatan zina sang istri, ya, dan merusak ranjang rumah tangganya, ya, dan agar anak orang lain ini tidak dinasabkan kepadanya, ya. Nah, karena wanitanya, perempuannya, istrinya yang berselingkuh. Dan di sini pada umumnya sulit bagi suami, ya, untuk menegakkan bukti atas perselingkuhannya, ya. Dan kemudian di sisi lain istri dia nggak mengakui perbuatan dosanya. Sementara ucapan, ya, suami, ya, tuduhan itu tidak ada bukti, ya, dan eh, maka nggak ada cara lain selain meminta keduanya bersumpah dengan sumpah yang paling berat ini, ya, sumpah li'an. Dan di dalam persyaratan li'an ini, ya, terkandung pemecahan problem dari perkara ini, yang kesulitan menolak hukuman had qadab, tuduhan zina dari sang suami, ya. Nah, dan ketika suami sendiri ini nggak memiliki saksi kecuali dirinya, maka istri pun diberi peluang untuk menentang sumpah dari suaminya
dengan sumpah yang sama berulang yang digunakan untuk menolak hukuman had zina darinya, ya. Dan bila nggak demikian maka wajib baginya hukuman had. Ya, jadi harus bersumpah juga. Kalau dia nggak bersumpah maka dikenai hukuman had, ya. Nah, dan di sini disebutkan ya bahwasanya bila suami menolak untuk bersumpah, ya, suaminya maka suami yang akan memikul hukuman had qadhaf. Ya, qadhaf yaitu maksudnya menuduh uh, wanita wanita baik-baik, ya, berzina. Jadi dia yang dihukum had qadhaf, yaitu dicambuk 80 kali cambukan. Nah, dan bila istri menolak bersumpah, ya, sesudah suaminya bersumpah, maka sumpah suami, ya, plus penolakan istri untuk bersumpah ini sudah merupakan bukti kuat yang nggak ada penentangnya, sehingga dalam kondisi ini istri harus dihukum dengan had zina. Nah, jadi dikembalikan kepada sumpahnya, kejujurannya. Bagaimana kalau dia memang berzina, Ustaz, ya, kemudian dia berdusta, ya, dan dia berani untuk bersumpah 4 kali dan yang kelima tadi laknat, dia berani, ya, itu lepas dari yang hukuman, tapi itu hukuman di dunia, ya, dan hukuman di akhirat tentunya laknat tadi, laknat Allah, laknatnya Allah Subhanahu wa taala baginya di dunia wal akhirat. Nah, kemudian bagian yang kedua di sini adalah syarat-syarat dan juga tata cara li'an. Nah, syarat sahnya li'an, ya, jatuhnya li'an ini ada syaratnya. Yang pertama bahwasanya li'an ini dilakukan di antara suami istri yang dibebani syariat, ya, yang dewasa dan juga berakal. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yarmuna azwajahum, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, ya. Nah, jadi di sini harus yang mukallaf, ya, dewasa berakal. Kemudian yang kedua, ya, suaminya menuduh istrinya berzina, ya. Nah, misalnya dia berkata dasar wanita penzina, atau aku melihatmu berzina, atau kamu telah berzina, ya. Nah, dia berkata dasar wanita penzina saja itu sudah masuk tuduhan, ya. Berarti dia mengqadhaf, dia menuduh sang istri berzina, maka silakan disumpah li'an tadi. Kemudian yang ketiga, bahwasanya istri menyatakan dusta pada tua dan suami, ya, dan dustanya itu berlanjut sampai li'an selesai tadi, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat. Dan yang keempat, ya, bahwasanya li'an dilakukan ini berdasarkan keputusan hakim, ya, berdasarkan keputusan sang hakim. Nah, kemudian lanjut ke tata cara dan sifat li'an. Ya, jadi tata caranya, suami berkata di depan hakim, di hadapan kumpulan orang-orang yang menjadi saksi itu, bahwasanya aku bersaksi kepada Allah, ya, bahwasanya diriku termasuk orang yang benar dalam tuduhanku terhadap istriku ini, bahwasanya fulanah ini benar bahwasanya dia telah berzina, ya. Dan sini suaminya mengulang 4 kali sambil menunjuk istrinya manakala dia hadir, ya, dan menyebut namanya bila nggak hadir, ya, dengan nama yang dikenal yang ma'ruf oleh hakim ataupun orang-orang lainnya, ya. Kemudian dia tambahkan pada ucapan yang kelimanya, ya, setelah sebelumnya, ya, hakim menasihatinya dan memperingatinya dari bahaya berdusta, jangan sampai berdusta, ya. Nah, laknat Allah menimpaku bila aku termasuk orang-orang yang berdusta, ya. Jadi konsekuensi dari ucapannya, dia berani mengucapkan lafaz laknatullah baginya apabila dia termasuk orang yang berdusta. Nah, kemudian ke istri, ya, juga mengucapkan 4 kali, ya, bersaksi dengan nama Allah bahwasanya suamiku itu tadi telah berdusta dalam tuduhan zina terhadapku, ya. Dan yang kelima, si istri menambahkan bahwasanya laknatullah, murkanya Allah menimpaku bila suamiku itu termasuk orang yang benar, ya. Nah, nah, dan itu dalilnya ini tadi yang sudah disebutkan di eh, surah An-Nur ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 atau ayat yang ke-10 ini tadi, ya. Nah, jadi di sini semua udah terangkum secara terperinci tentang li'an tersebut, ya, bagaimana suami bersumpah,
kemudian 4 kali yang kelima, yang kelima laknat, yang begitu pula balasan dari sang istri. Nah, kemudian berikutnya adalah hukum-hukum yang diakibatkan oleh li'an. Ya. Nah, bila li'an terlaksana secara sempurna, maka ya ada hukum-hukum setelahnya. Yang pertama adalah had qadhaf, yaitu hukuman atas tuduhan zina gugur dari suami. Ya. Nah, dia sudah bersumpah tadi, dia berani bersumpah, dia berani dilaknat oleh Allah kalau dia berdusta, maka had qadhaf itu gugur darinya. Kemudian yang kedua, ditetapkannya perpisahan di antara suami istri. Ya. Nah, jadi pisah. Ya. Dan ditetapkan haramnya istri atas suaminya ini untuk selama-lamanya. Ya, sekalipun hakim belum memisahkan antara keduanya. Nah, pilihan ya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya anaknya istri, ya, ini bila dia hamil, ya, tidak dinasabkan kepada suami. Ya. Jadi anaknya istri ketika nanti dia hamil ya karena tuduhan berzina yang tadi ya maka anaknya tersebut tidak dinasabkan kepada suaminya tersebut ya akan tetapi dia dinasabkannya kepada istrinya saja ya. Nah, namun pengingkaran terhadap anak ini harus disebutkan secara terbuka pada saat li'an ya. Nah, misalnya suaminya berkata aku bersaksi dengan nama Allah termasuk orang benar dalam keluarga terhadap istri bahwa dia telah berzina dan anak ini ya anak ini adalah bukan dari anakku. Nah, dan ini sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ya Nabi SAW memerintahkan li'an antara seorang laki-laki dengan istrinya lalu dia menolak anak yang dilahirkannya ya, maka beliau memisahkan di antara keduanya dan menisbatkan anak tersebut kepada istri bukan kepada suaminya tersebut. Nah, kemudian yang keempat ya ditetapkannya hukum had bagi wanita. Ya. Jatuh hukum had bagi wanita dengan sumpah yang diucapkan dan laknat yang diucapkan oleh suami tadi. Ya. Nah, had zina maka jatuh had zina bagi wanita. Ya. Namun ya bila wanita tadi ya menyambut lian dari suaminya dengan lian juga ya, kembali dia bersumpah juga dan dia kembali berani melaknat ya nah yaitu penolakan apa namanya menepis tuduhan dari suaminya. Nah, kalau dia menolak untuk bersumpah maka itu secara jelas merupakan bukti kuat ya bahwasanya dia terima tuduhan zina dan secara terbuka dia mengakui bahwasanya dia telah berzina maka jatuh hukuman had zina atasnya. Nah, itu terkait dengan lian. Kemudian kita masuk ke bab yang ke-8 iddah dan ihdad dan ini materi yang terakhir kita malam hari ini insyaallah. Nah, ini ada beberapa pembahasan. Kita mulai dari iddah. Ya, iddah ini sesuatu yang sudah kita bahas juga di awal-awal sebelumnya dari pembahasan tentang hulu, pembahasan tentang talak terutama kita bahas tentang iddah. Nah, jadi masa iddah. Kita mulai dari definisinya ya secara bahasa iddah, al-iddah itu dari merupakan isim masdar dari adda, yaudu, adda, yaudu, addan ya. Nah, yang kata bilangan, hitungan ya. Karena iddah ini mencakup masa haid dan juga bulan ya. Nah, jadi kaitannya dengan masa waktu hitungan, bilangan hitungan. Nah, dan secara syariat ya, iddah ini adalah nama untuk masa tertentu di mana seorang wanita menantinya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atau sebagai bentuk berduka atas meninggalnya suami dan untuk memastikan bersihnya rahim ya. Pastikan bersihnya rahim. Nah, dan di sini disebutkan ya bahwasanya iddah ini adalah akibat dari ditalak atau wafatnya suami. Ya. Jadi tujuannya iddah ini adalah di antara hikmahnya sebagai bentuk berduka kalau suaminya meninggal karena di antara sebab itu suaminya meninggal ataupun karena terjadinya perceraian dan juga di situ fungsinya adalah untuk memastikan bersihnya
rahim wanita tersebut. Jadi jelas nantinya nasabnya ketika dia melahirkan, setelahnya, ya, nasabnya jelas kepada suaminya yang dulu ataukah dia berhubungan dengan laki-laki lain setelahnya. Nah, itu. Kemudian dalil pensyariatan iddah ini, ya, ditentukan, ya, disyariatkan dari Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma'nya para ulama. Ya, ada pun secara Al-Quran di sini disebutkan wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru', ya. Nah, wanita-wanita yang ditalak hendaknya dia menahan diri, ya, menunggu, ya, 3 kali kuru, ya, menunggu tiga kali kuru, wanita-wanita yang ditalak, ya, menunggu 3 kali kuru. Nah, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala sini disebutkan di surah Al-Talaq ayat yang keempat, wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur. Nah, perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, ya, dia sudah menopause di antara istri kalian, ya, jika kalian ragu tentang masa iddahnya, maka masa iddahnya ini adalah 3 bulan lamanya, ya. Ini apabila wanita yang sudah tidak haid lagi, dia masa iddahnya itu adalah 3 bulan. Kalau dia masih haid tadi kan masanya 3 kali kuru, ya, karena 3 kali kuru itu maksudnya 3 kali masa haid. Ya, walaupun ada khilaf para ulama 3 kali kuru itu maksudnya 3 kali suci atau 3 kali haid, ya. Cuma mungkin yang paling roji menurut kami adalah 3 kali haid. Nah, dan begitu pula perempuan-perempuan yang nggak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Ya. Jadi beda-beda masa iddah, ya. Kalau orang yang hamil masa iddahnya sampai dia dia melahirkan sudah selesai iddahnya. Nah, kalau dia menopause, ya, dia nggak haid, iddahnya itu tiga bulan. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Nah, meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah dia apa namanya iddahnya itu 4 bulan 10 hari." Ya. Ini orang meninggal dunia, ya, dan maka istrinya itu, ya, yang ditinggalkan, masa iddahnya itu adalah arba'at ashhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Jadi beda lagi. Nah, dan juga dalil dari as-sunnah, ya, bahwasanya di sini disebutkan Subai'ah al-Aslamiyah, ya, melahirkan berapa malam setelah kematian dari suaminya. Kemudian dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu minta izin untuk menikah, maka beliau pun mengizinkannya untuk menikah karena masa iddahnya itu adalah sampai melahirkan anaknya. Kemudian hikmah disyariatkannya iddah, ya, hikmah ini untuk memastikan bersihnya rahim dari janin agar tidak terjadi percampuran nasab, jelas nasabnya disebabkan kepada siapa. Ya. Di sini juga untuk membuka peluang bagi suami yang telah mentalaknya, ya, untuk rujuk, ya, manakala dia menyesali talaknya. Ya, karena ada talak roji tadi, talak roji yang sudah pernah kita bahas, itu ada masa waktu untuk kembalikan, yaitu di masa-masa iddah ini tadi. Ya. Nah, dan juga fungsinya menjaga hak janin, ya, bila perpisahan terjadi saat istrinya mengandung. Nah, dan di sini masa macam iddah, ya. Iddah terbagi dua, ya, iddah ini karena wafat dan iddah karena perceraian, ya. Yang pertama iddah wafat, ya, wafatnya suami, ya. Iddahnya, ya, wajib atas istri yang tinggal wafat oleh suaminya, ya, keadaannya nggak lepas dari dua kemungkinan, ya, dia hamil atau dia nggak hamil. Kalau dia hamil maka iddahnya selesai dari melahirkan. Nah, dalilnya surat Tolak ayat yang keempat ini. Nah, dan juga dari hadis Miswar bin Makromah tadi yang sudah kita baca, ya. Nah, kemudian, ya, di sini disebutkan bila dia nggak hamil, ya, maka iddahnya itu adalah 4 bulan 10 hari, ya, apabila ditinggalkan wafat oleh suami, ya. Ya, jadi wanita wajib beriddah secara mutlak, ya, sama saja apabila suaminya itu sudah meninggalnya ataukah belum. Nah, dalilnya surah Al-Baqarah yang ke-234. Ya. Nah, dan
Sini disebutkan yang kedua ini iddah perceraian karena cerai, ya. Di sini disebutkan itu iddah yang wajib atas wanita yang berpisah dengan suaminya disebabkan oleh pasakh, batalnya hubungan pernikahannya karena talak atau karena hulu, ya, sudah terjadinya persetubuhan, ya. Nah, dan ini nggak lepas dari berapa kemungkinan. Yang pertama statusnya hamil, yang kedua dia nggak berstatus hamil, yang ketiga dia tidak haid, ya. Mungkin karena umurnya masih kecil, belum belum balik, ya, atau dia sudah tua, ya, sudah menopause, lanjut usia dan tidak haid lagi. Nah, apabila dia hamil, ya, hamil, maka iddahnya itu berakhir dengan melahirkannya, ya, dengan proses melahirkan. Bila dia nggak hamil, ya, sementara dia masih aktif haid, ya, masa suburnya masih aktif haid, ya, uh, belum menopause, ya. Nah, maka idahnya adalah 3 kali masa suci sebelum perpisahan atau 3 kali kuruk, ya. Nah, 3 kali kuruk, ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah yang 228. Dan bila dia tidak memiliki haid, ya, karena masih kecil atau menopause, ya, karena atau dia menopause, maka idahnya berakhir dengan berlalunya masa 3 bulan sesudah perpisahan tadi, ya, sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya surah Tolak ayat yang keempat. Nah, kemudian bagaimana hukum wanita yang ditalak dia sebelum disenggamai, ya, sebelum sempat digauli, ya, bila berpisah, ya, melalui fasakh atau talak sebelum terjadinya persenggamahan, maka istrinya ini nggak wajib untuk beriddah, ya, nggak ada masa iddahnya, ya. Dan di sini tidak dibedakan antara istri yang beriman, mukmin dengan istri ahli kitab, ya, berdasarkan hukum ini, ya, berdasarkan kesepakatan ulama, ya. Nah, uh, jadi kalau belum digauli nggak ada masa iddahnya karena steril janinnya pastinya dari apa namanya khawatiran apakah janinnya dari suaminya atau dari orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, ya, konsekuensi talak dan akibatnya. Yang pertama iddah talak, ya. Nah, iddah talak, ya, dari suami yang talaknya maka keadaannya nggak lepas dari dua kemungkinan, ya. Status talak yang dijatuhkan suaminya ini adalah talak roj'i, ya, atau status talak yang dijatuhkan adalah talak bain, ya. Nah, wanita yang beriddah dari talak roj'i, bagi wanita yang beriddah dari talak roj'i, ya, ini konsekuensinya. Yang pertama, ya, wajib bagi suami untuk memberikan tempat tinggal bagi istri bersama dengan suaminya. Nah, bila tidak ada penghalang secara syar'i. Kemudian yang kedua, wajib bagi suami untuk juga menafkahinya, ya. Kemudian yang ketiga, wajib bagi istri untuk tetap di rumahnya dan tidak meninggalkan kecuali karena alasan darurat. Ya, ini apabila talaknya adalah talak talak roj'i, ya. Nah, dan ini disebutkan dalil-dalilnya. Kemudian yang keempat, haram bagi istri untuk menawarkan diri untuk dilamar oleh laki-laki lain karena dia masih talak roj'i, masih masa iddahnya dan masih apa namanya uh, punya hak suami untuk balikan, untuk rujuk kembali, ya. Jadi haram bagi istri untuk menawarkan diri dilamar laki-laki lain karena hukumnya masih sebagai istri dari suaminya tersebut. Kemudian yang berikutnya, bila istrinya ini menjalani iddah dalam talak bain, ya, talak bain, lepas dari roj'i, ya, talak bain berarti sudah lewat masa iddahnya, maka masuk jatuhnya kepada talak bain. Maka tidak lepas dari dua kemungkinan, ya, istrinya dalam keadaan hamil atau tidak hamil. Kalau hamil, ya, maka bagi istri berlaku hukum sebagai berikut, bahwasanya suami wajib menyediakan tempat tinggal baginya, ya. Kemudian yang kedua juga suami wajib untuk memberi nafkah kepadanya. Kemudian yang ketiga, ya, bila hamil, ya, maka tetap konsisten tinggal di rumah tempat dia beriddah karena dia masih masa iddahnya sampai dia melahirkan, ya. Eh, Kemudian yang kedua, ya, bila istrinya ini tidak dalam keadaan hamil, ya, maka dia mendapatkan hak yang sama dengan istri yang hamil tadi, ya, kecuali nafkah dan juga sesuatu yang mengikutinya, ya, seperti pakaian, sehingga
dia nggak berhak mendapatkannya, ya. Nah, jadi bila istrinya tidak hamil maka dia mendapat hal yang sama dengan istri, ya, kecuali nafkah, ya. Nah, dan ini eh, berdasarkan hadis dari Fatimah binti Qais, ya, ketika suami mentalaknya, ya, di sini disebutkan bahwa tidak ada nafkah bagimu kecuali bila kamu hamil, maka nggak ada nafkah baginya. Kemudian yang berikutnya adalah iddah apabila suaminya wafat, ya. Nah, kalau suaminya wafat, maka di sini wajib sang istri yang ditinggal suaminya beriddah di rumahnya, ya, tempat suaminya meninggalkannya, ya. Nah, wajib baginya tetap di situ, ya, nggak boleh berpindah ke rumah yang lainnya sampai lewat masa iddahnya, ya. 4 bulan 10 hari tadi. Kemudian di sini tetap di rumah di mana dia beriddah, tidak keluar tanpa alasan mendesak. Kemudian yang ketiga, bahwasanya wajib berihdad, ya, wajib berihdad atas kematian suaminya selama masa iddah, ya. Nah, ihdad ini yang akan dibahas berikutnya, ya. Ihdad ini singkatnya adalah wajib baginya untuk berkabung atas kematian suaminya, dia nggak berias, dia nggak apa, nggak memancing laki-laki lain, nggak menerima lamaran dari laki-laki lain, ya, sampai selesai masa iddahnya. Kemudian yang keempat, dia nggak berhak atas nafkah, ya, karena akad pernikahannya itu sudah selesai dengan kematian. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah apa namanya, tentang ihdad, ya, tentang ihdad, ya. Singkat saja di sini ihdad itu artinya dari kata ihdad, had, yang artinya pencegahan, ya, masa berkabung, ya. Wanita nggak boleh menggunakan wangi-wangian, perhiasan, berhias nggak boleh, ya, sampai selesai masa iddahnya. Nah, ini iddad, ya. Dan secara syariatnya, iddad tinggalkan seorang wanita yang meninggalkan perhiasan, wangi-wangian dan lain yang disukai dan mengundang nafsu laki-laki untuk menyegamainya. Itu nggak boleh, ya. Nggak boleh membuat laki-laki lain terangsang kepadanya, itu nggak boleh, ya, bersahwat kepadanya. Nah, dalil-dalilnya ya jelas, ya, di sini bagi wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya wajib baginya untuk berihdad, ya. Disebutkan nggak boleh pakai perhiasan, wangi-wangian, pakaian yang mencolok, ya, bercelak, pakai emas atau perak, intinya yang dapat mengundang apa syahwat laki-laki sehingga laki-laki apa namanya memiliki keinginan untuk menggaulinya atau meminangnya, itu nggak boleh, ya. Nah, dan di sini disebutkan, ya, wajib konsisten tetap berada di rumahnya, tempat dia digunakan untuk beridahnya, ya, jadi nggak boleh keluar kecuali untuk keperluan yang penting, ya. Nah, sebagaimana hadis yang disebutkan sebelumnya, hadis Al-Qur'an binti Malik. Nah, Allah Ta'ala. Nah, kita selesai di bab yang ke-8, pembahasan tentang iddah dan juga ihdad. Allahu Ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Nah,